Selamat hari Minggu semua saudara-saudari. Saya sangat semangat bahwa Tuhan sudah menyertai kita 1 bulan ini dan ini memasuki bulan yang baru. Dan bulan ini bersama-sama kita sebagai jemaat akan merayakan satu kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya ingin kita menyambutnya dengan excitement yang luar biasa. Judul pelajaran saya hari ini adalah Enlighten. Kita malah mendapatkan satu pencerahan. Tuhan nggak mau kita burden, tapi kita mau kita enlighten. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur akan apa yang Yesus sudah berikan kepada kami, apa yang Yesus sudah lakukan, sehingga kami hari ini bisa menjadi orang kudus, kami bisa menjadi keluarga Tuhan, kami bisa menjadi imamat rajani, bahkan kami bisa menjadi bait Allah Engkau. Kami bersyukur bahwa kami di sini bukan hanya diselamatkan, dibenarkan secara individu, tetapi bersama-sama dengan jemaat seluruhnya Tuhan. Engkau mau menjadikan kami menjadi puji-pujian kemuliaan yang luar biasa bagi Engkau. Biarlah Tuhan kami bisa betul-betul mengerti rancangan Engkau dan kami bisa hidupi itu. Sertai hamba-Mu dan bawa firman dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lihat dari buku Efesus 1 ayat 18. Karena ini sangat penting. Saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini sangat penting ini adalah doa daripada Paulus. Dan dia bilang, kenapa saya mau berdoa untuk kamu, jemaat Efesus dan juga jemaat-jemaat yang lain. Karena saya nggak mau kamu beban. Justru saya mau kamu enlighten, di mana mata hati kamu menjadi terang. Seperti ada pencerahan. Kenapa? Kenapa bisa ada terjadi pencerahan? Dia bilang, kamu akan punya pencerahan kalau kamu bisa mengerti sekarang akan pengharapan. Hope. Kenapa Tuhan panggil kamu? Bukan untuk buat kamu beban atau susah. Justru untuk memberikan kamu pengharapan. Dan tahu kenapa kamu jadi cerah. Karena kamu jadi mengerti betapa kayanya kamu dalam kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dia katakan, supaya kamu pun bisa tahu betapa hebatnya kamu. Karena kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kamu dan saya. Jadi saya mau kita semua di sini menjadi murid. Harusnya itulah. Kalau kita mengerti, justru kita menjadi enlightened. Bayangkan, kita sudah pelajari dalam 1 bulan sebelumnya. Hanya dari 3 pasal pertama, kita bisa lihat gimana kita nggak punya pengharapan. Gimana kita nggak merasa kita betapa kaya dan betapa hebat kuasanya. Lihat, Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani dalam surga, Tuhan kasih. Efesus 1 ayat 4, kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan kita hidup dalam dunia ini, kita ada banyak kelemahan, tapi Tuhan lihat kita sebagai kudus dan tak bercacat. Efesus 1 ayat 8, limpah dengan segala hikmat dan pengertian. Kamu butuh hikmat, pengertian, you have it. Efesus 1 ayat 18, menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Terlepas apapun pekerjaan kita, background kita. Saya mau kamu dan saya tahu, saudara-saudari, Tuhan sudah membuat kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan, bagi namanya sendiri. How excited. Efesus 2 ayat 5. Hidup dan duduk bersama-sama dengan Kristus. Sekarang hidup kita bukan hidup kita lagi. Hidup sekarang bersama dengan Kristus. Dan duduk bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kamu dan saya hari ini, kita mungkin punya pekerjaan atau punya background kita, apapun itu, kamu harus tahu. Secara posisi kita hari ini, kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Are you excited about that hope? Kamu bisa tahu nggak betapa kaya dan betapa hebatnya itu. Efesus 2 ayat 19 katakan, kita adalah umatnya, bangsa dia, keluarga dia, bait Allah dia. Dan bahkan Efesus 3 ayat 10 katakan, justru dan hanya melalui gerejalah, jemaatlah. Jadi bukan secara individu ya, hanya melalui gerejalah, jemaatnya lah.
Tuhan akan memberitahukan pelbagai ragam hikmat Dia yang luar biasa itu kepada pemerintah dan penguasa di sorga. You and I adalah display. Tuhan mau tunjukkan betapa hikmat Dia begitu luar biasa. Dan sorga akan lihat. Apalagi yang di dunia. Jadi saya mau saudara-saudara di sini untuk sadar siapa kita sebenarnya. Apakah saudara-saudari percaya enggak akan janji Tuhan? Akan visi Tuhan, panggilan Tuhan. Kalau Anda percaya, mestinya Anda menjadi terbuka. Mata hati Anda menjadi terang. Akan excited. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Bagaimana di dalam aplikasinya, dalam prakteknya. Supaya kita di sini bisa enlighten. Bukan burden. Ada 3 hal penting yang kita akan belajar bersama-sama dari buku Efesus. Supaya kita jadi mengerti bahwa kita adalah orang yang harusnya dicerahkan. Bukan justru menjadi dibebankan. Yang pertama adalah motivasi kita haruslah didrive dari being. Siapa kita? Sebelum kita doing atau melakukan. Ada orang hari ini, dia capek lakukan ini, dia coba melayani, dia coba untuk bisa berkorban, coba untuk komit, akhirnya capek. 2-3 bulan dia jadi murid, dia capek. Karena akar motivasi dia mungkin karena dia merasa bersalah. Atau mungkin karena dia mau buktikan diri. Atau dia kemudian mau menyenangkan manusia. Walaupun mungkin di dalamnya adalah dia mau menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kamu dan saya mau punya motivasi yang bisa terus-menerus sampai Tuhan panggil kita. Motivasi kita harusnya being before doing. Jangan kita fokus doing dulu before being-nya. Saya ingin kita lihat di Efesus 4. Karena hari ini kita akan fokus kepada 3 pasal yang terakhir. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di NIV, ayat ini katakan, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Baru sesudah itu dibilang, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Lihat, be, jadilah humble and gentle. Itu adalah, kamu nggak usah sibuk-sibuk untuk buat itu. That's who you are. Itu adalah buah roh. Waktu kita diampuni, ditebus oleh Tuhan. Waktu Tuhan sendiri memberikan hadiah gift dia, di mana karunia roh, dia sendiri tinggal dalam kita. Buah roh itu, jadi kamu tidak usah harus paksa-paksa, buah roh itu Tuhan berikan. You just need to be the person, the Spirit help you to be. Be dulu. Be before do. Sebelum make every effort. Sebelum kita berusaha. Tentu kita harus berusaha. Nggak bisa dong kita cuma jadi ini tapi nggak berusaha. Kita be before do. Ini sangat-sangat penting. Kalau ada saya lihat hal-hal yang saya ingin lakukan dan saya tahu Tuhan panggil saya lakukan itu. Dan saya kemudian mulai fokus untuk mau lakukan itu. Sebelum saya kembali ingat siapa saya sebenarnya, saya akan capek lakukan itu dan saya akan beban lakukannya.
Tapi begitu saya ingat siapa saya sebenarnya di dalam Tuhan. Tuhan sudah jadikan saya seperti apa? Tuhan sudah jadikan saya orang kudus. Tuhan sudah jadikan saya anak-anaknya. Tuhan sudah berikan saya kasih dia yang selama ini saya nggak pernah mengerti. Kalau saya udah ngerti kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya, itu akan sangat gampang. Akhirnya untuk saya pun bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Sangat penting saudara-saudari untuk tahu. Jangan cepat-cepat langsung mau do. Ingat who you are. Be before do. Yang sangat menarik kita juga lihat ya di buku Lukas 10 ayat 39. Ini cerita tentang Marta dan Maria. Kita tahu ceritanya. Bagaimana Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Bahkan kemudian Marta ada attitude. Dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Enak aja. Tapi Tuhan, Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Bagi Maria, being with Jesus. Itu penting bagi dia. Untuk bisa mengalami kasih Yesus. Untuk dia sendiri bisa memberikan kasih kepada Yesus. Untuk dia bisa mengambil momennya dan betul-betul enjoy time, waktu, momen dia sama Yesus. Being with Jesus. Itu perlu bagi dia. Sebelum dia doing for Jesus. Kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat ya. Bagaimana Marta fokus kepada doing for Jesus. Sedangkan dia being with Jesus ya hampir nggak ada. Nggak ada waktu dia berikan. Yesus duduk di sana. Ya terus terang Yesus merasa Maria yang peduli. Maria yang mau mengasihi dia. Sedangkan Maria bukan berarti dia tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita tahu dalam hidup dia melakukan untuk Tuhan. Tetapi mana yang comes first? Mana yang terlebih dahulu terjadi? Being with God. Sehingga dia terisi dengan kasih Tuhan. Sehingga dia terisi dengan kasih Tuhan. Sehingga dia betul-betul bisa kasih presence dia kepada Tuhan. Dan itulah memberikan satu energi, motivasi untuk kemudian dia lakukan untuk Tuhan. Perlu ada balance seperti itu. Saya masih ingat waktu saya baru menjadi murid Tuhan. Saya ingat bulan-bulan awal saya ambil waktu. Saya bangun pagi, saya menyanyi untuk Tuhan. Saya betul-betul enjoy waktu saya dengan Tuhan. Saya bahkan mempelajari firman Tuhan. Berjam-jam saya baca, hari Sabtunya saya membaca, saya renungkan. Saya sangat excited. I'm so excited being with God. Sehingga karena terisi oleh Tuhan. Itu membuat saya waktu lakukan untuk Tuhan itu, melakukan pekerjaan Tuhan menjadi hal yang natural, yang jadi gampang. Tapi tiba-tiba satu saat, berapa bulan habis saya menjadi murid, saya mulai kompromi being with God. Karena saya lihat makin banyak hal yang saya harus lakukan dengan waktu yang tidak banyak. Dan saya mulai menjadi orang yang coba memberi dari diri saya. Sedangkan saya sendiri tidak membiarkan diri saya sendiri terisi dan dekat dengan Yesus. Akhirnya apa? Jadi beban. Jadi overwhelmed. Bagaimana kamu dan saya bisa memberikan diri kamu kalau kamu sendiri tidak memiliki hal yang kamu perlu berikan? Gimana saya bisa memberikan kasih kepada orang kalau saya sendiri tidak mengambil, mengabsorb, menikmati sepenuh-penuhnya kasih yang Yesus berikan kepada saya?
Kamu dan saya hanya bisa berikan what you and I possess. Kita perlu being with Jesus. Supaya kita bisa menjadi be the kind of person yang Tuhan mau kita menjadi. Barulah kita kemudian bisa berikan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jangan kebalik. Ingat motivasi kamu. Kalau kamu ingin bisa panjang, menjadi murid, ini harus kita ingat. Terutama waktu kita akan mengambil komitmen kita kembali bersama Tuhan. Ingat, ini bukan cuma untuk 1 bulan ke depan, untuk kemudian kita 1 tahun ke depan. Ini untuk seumur hidup kita. Karena itu saya mau kita semua di sini enlighten. Kita dapat pencerahan untuk tahu bahwa motivasi yang benar adalah being before doing. Yang kedua adalah measurementnya gimana. Saya dalam beberapa minggu terakhir ini, baik pelayan maupun saya, ada banyak ditanya, jadi ukurannya apa? Nanti tanggal 17, 2 minggu lagi kita betul akan mengadakan membership commitment renewal. Bagaimana ukurannya? Apakah orang-orang yang komit, yang akan lolos, yang nggak komit, nggak lolos, ada yang seperti begitu. Saya mau kita tahu ya, ini bukan tentang seberapa komit, mana daftarnya, daftar mana yang saya akan tepati, yang nggak bisa penuhi daftar berarti out. Bukan begitu. Kalau kita ada yang berpikir seperti itu, saya mau katakan bukan itu tujuannya dan bukan itu yang diinginkan Tuhan maupun oleh jemaat. Measurementnya apa? Measurementnya adalah you want to over you have to. Kamu sendiri ingin lakukan, bukan karena kamu harus lakukan. Ini adalah tentang the life of love. Hidup penuh kasih itu, bukan the life of commitment saja. Makanya saya pakai kata over, artinya apa? Ini kasih, hidup yang penuh kasih itu lebih penting daripada hidup yang berkomitmen. Kita sudah baca di buku Wahyu bagaimana Yesus menilai 7 jemaat itu. Ini jemaatnya komit, bahkan siap menghadapi penganiayaan. Mereka betul-betul, waduh, kalau soal komit kerja keras luar biasa. Tapi Yesus bilang apa? Tapi kamu kehilangan kasih kamu yang semula. Untuk apa kita komit? Tapi kita kehilangan kasih. Apa perintah yang terutama? Ada orang muda yang kaya datang ke Yesus, dia pikir dia sudah komit, checklistnya hebat, komitmennya hebat. Yesus bilang apa yang terutama? Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa raga kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita. Dan kasihilah sesama manusia. Kasih. Ada yang paling tinggi. 1 Korintus 13 katakan bahkan ada orang yang punya iman, ada orang yang bahkan punya karunia yang hebat, bahkan ada orang yang rela berkorban, sacrifice sampai membakar diri dia. Tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Kenapa Anda terbeban? Karena semuanya itu harus ibadah hari Minggu. Aduh, harus kumpul dengan PDG. Aduh, harus bawa teman kita. Oh, harus baca Alkitab pagi. Oh, harus berdoa. Oh, harus ini. Oh, harus giving. Oh, harus. Capek hidup seperti itu. Tuhan ingin kita lakukan itu because you want to. Bukan karena you have to. Kita lihat di Efesus 5. Ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, NIV katakan, be imitators of God.
Therefore, as dearly loved children, and live a life of love. Kembali. Gak usah kita sibuk-sibuk harus mau lakukan ini. Jangan harus. Kamu tertarik nggak akan Tuhan? Kamu sendiri tertarik nggak akan kasih Tuhan? Kamu suka nggak dan nikmati nggak akan kasihnya Tuhan? Makanya pemazmur katakan di Mazmur 119. Katakan betapa manisnya firman Tuhan itu. Dia bahkan sangat suka akan Taurat Tuhan. Kenapa? Dia nggak mempelajari firman Tuhan karena have to. Karena he wants to. Kenapa? Karena dia suka Tuhan. Dia suka hati Tuhan. Dia suka cara Tuhan mengasihi. Dia suka apa yang Tuhan Yesus lakukan pada dia. Dia sangat bersyukur. Makanya di sini kita be imitators. Itu harus natural. Dan apa kuncinya? Kenapa dia bilang hiduplah akan hidup di dalam kasih. Karena itu adalah hidup yang Yesus berikan kepada kita. Gak mungkin kamu dan saya bisa mengerti bagaimana mengasihi orang kalau kita sendiri gak ngalami kasih Kristus terlebih dahulu. Gak bisa. Saya lihat di dunia ini sebelum saya jadi murid, saya coba mengasihi setengah mati, ya gak bisa. Karena saya sendiri gak mengerti kasih agape dari Yesus sendiri bagi saya. Tapi begitu kita mengerti, saya ingat waktu hari saya belajar tentang salib Kristus. Pertama sekali dalam hidup saya mengerti betapa Yesus sangat mengasihi saya. That's the first time saya mengerti seberapa dalamnya kasih Kristus bagi saya. Dari sana saya baru mulai bisa belajar bagaimana mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi. Efesus 3 ayat 17 dan 18. Katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa? Di dalam komitmen, bukan di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya secara pribadi mengalami kasih Kristus. Tapi saya nggak bisa mengalami atau mengerti sepenuhnya yang namanya berapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Itu hanya bisa saya mengerti dan alami kalau saya lakukan bersama-sama dengan saudara-saudari semuanya dalam jemaat. Kamu secara pribadi juga mengalami kasih Kristus secara pribadi. Tetapi tidak mungkin dari kita pun, siapapun dari kita di sini bisa mengalami seberapa penuhnya kasih Kristus. Tanpa jemaat. Itu adalah desain Tuhan. Itu adalah visi Tuhan. Itu adalah yang dia ingin lihat terjadi. Makanya saya membutuhkan kamu saudara-saudari. Saya butuh kamu untuk bisa mengerti dan mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Pertanyaannya untuk kamu mau bisa mengerti itu. Do you have to? Atau do you want to? You want to understand itu? 2 Korintus 5 ayat 13. Katakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti. Yang menguasai itu kasih Kristus. Yang menguasai itu bukan, oke, lu harus ini, harus ini. Kalau lu nggak gitu, berarti lu nggak bisa jadi bagian dari jemaat. Bukan itu. Saya hari ini mau merupakan bagian dari jemaat. Hari ini saya mau belajar untuk bisa mengasihi. Karena apa? Karena I want to. Yang menguasai itu, kasih Kristus menguasai saya. Dan saya mau bersama-sama dengan saudara-saudara lain untuk bisa makin mengerti kasih Tuhan yang komplit itu. Karena dengan sendirinya tidak mungkin. I want to. Pertanyaannya, do you want to? Do you want to? Atau do you have to? Saya nggak mau kita di sini merasa kemudian bersalah. Saya mau bilang ini karena ada orang yang merasa bersalah. Aduh, gue ini kan kayaknya lagi lemah, gue kayaknya nggak bisa. Saya mau bilang terus terang ya. Harusnya yang menguasai kamu, yang harusnya kemudian mendrive kamu, bukan guilt,
tapi grace. Lihat di gambar ini. Kalau di guilt itu, dan saya bilang terus terang, ada saudara-saudari yang karena good intensi ya mau nolong, tetapi yang dia malah membuat saudara-saudari lain malah jadi merasa bersalah. Contoh, ada yang tanya gini, tahukah Anda berapa banyak anak yatim yang Anda bisa beri makan dengan secangkir Starbucks? Ada brother yang tanya itu. Kita tahu ya, mulai bulan April ini, kita sebagai gereja seluruh Nusantara, kita di sini melakukan yang namanya skip a meal a day. Biasa kita ada makan sesuatu, kita ambil, oke, ada satu meal saya skip. Supaya saya bisa berikan ini untuk orang-orang yang kekurangan. Saya sangat hargai apa yang dilakukan Hope. Hope betul-betul menggerakkan semua murid-murid. Dan saya lihat, ini hal yang sangat bagus. Saya mau lakukan itu untuk skip a meal sehari. Dan kalau kita sebagai jemaat-jemaat lakukan, setiap kita secara rata-rata saja. Kalau orang skip a meal, 10.000 aja deh kita bilang per hari. Itu berapa miliar kita bisa kumpulkan, berapa banyak orang yang kekurangan yang bisa tolong. Saya mau encourage kita semua lakukan, tetapi saya tidak mau ada saudara-saudara di sini yang merasa bersalah. Ataupun ada saudara-saudara yang bilang, lu tahu nggak berapa banyak orang yang yatim, yang susah, yang bisa dibantu kalau kamu skip a meal. Itu bukan caranya. Atau bagaimana Anda dapat hidup dalam kesenangan sedangkan begitu banyak orang yang susah. Saya ada dengar saudara-saudara yang bilang itu sehingga saudara-saudara itu kemudian merasa bersalah, kemudian dia memberi, tetapi karena harus. Have to, bukan karena ingin atau karena want to. Lihat, ada cara yang lebih baik lagi untuk bisa memotivasi kita semua di sini, yaitu grace, bukan guilt. Ada orang yang memotivasi bahkan dengan greed ya. Greed itu dengan ketamakan. Dia bilang kalau lu memberikan kepada Tuhan, lu akan diberkati Tuhan. Nah itu lain lagi cara untuk bisa motivasi. Kita maunya karena kasih karunia Tuhan, the grace of God. Karena anugerah Tuhan. Kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita lihat betapa grace Tuhan luar biasa. Dia yang kaya, dia tahu kita miskin. Dia rela miskin untuk supaya kita bisa kaya. Itu gak membuat saya merasa bersalah. Itu gak membuat saya makin menjadi tamak, mau kejar berkatnya. Itu malah membuat saya bersyukur akan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang drive kita untuk kita want to. Bukan have to. Yang ketiga, saya ingin kita bisa belajar means-nya bagaimana. Jadi how? Caranya gimana? Caranya adalah melalui weakness. Bukan strength. Caranya adalah dengan kita di sini mau lemah dalam Tuhan. Bukan sok kuat. Pakai kekuatan kita sendiri. Mau tunjukkan bahwa kita itu kuat. Saya lihat orang yang beban akhirnya orang yang capek. Orang yang kemudian gak bisa maraton ya. Dia cuma jangka pendek. Karena dia mau coba buktikan diri. Dia cuma mau achieve itu. Dia betul-betul mau pakai kekuatan dia. Akhirnya dia capek sendiri. Saya mau katakan. Kalau kamu mau bisa ada pencerahan. Enlighten. Tunjukkan weakness kamu. Be vulnerable. Lebih daripada tunjukkan kehebatan kamu. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32, saya nggak akan bacakan. Ini adalah satu gambaran yang sangat penting untuk kita sebagai gereja untuk lihat bersama-sama. Kita bisa lihat ini adalah cerita tentang anak bungsu yang hilang. Kita sebut the prodigal son. Kita tahu memang betul dia kacau balau. Tapi kemudian satu hari dia come to his senses, dia balik kepada bapaknya dan bapaknya buat pesta. Dan kita lihat ya dari gambaran yang digambarkan oleh Rembrandt, kita bisa lihat betapa anak bungsu ini
Dia sangat menyesal, dia sangat broken. Dia datang dalam penuh kelemahan dia kepada tangan bapaknya. Dan bapaknya mengasihi dia. Dia bisa diterima bukan karena perbuatan dia, karena kehebatan atau komitmen dia. Enggak. Dia adalah tetap anak bagi bapaknya. Tapi sekali ini dia datang tidak dengan kesombongan dia. Tidak dengan mau katakan gua hebat. Dia datang dengan brokenness dia. Dia vulnerable di hadapan bapaknya. Dan kita bisa lihat di gambar itu terlihat si sulung. Melihatnya dengan marah. Tidak ada empati sama sekali. Bahkan dia merasa kecewa dengan bapaknya karena selama ini dia begitu komit. Dia begitu bertanggung jawab. Tapi kenapa bapaknya melakukan pesta untuk itu? Kalau kita lihat cerita itu kita tahu siapakah yang hilang. Kita tahu yang hilang itu bukan anak bungsu itu. Yang hilang itu adalah anak sulung itu. Hati-hati, saya mau bicara kepada saudara-saudara di sini. Bahwa memang kita dalam proses ini, 1 bulan ini, kita lihat ada saudara-saudari lagi lemah. Mungkin ada kita lihat atau kita anggap diri kita kuat. Hati-hati, jangan kita mulai lihat ini antara kuat dan yang lemah. Jangan akhirnya kita menjadi between us versus them. Kayak ada 2 kubu. Enggak. This is about family. This is about God. Hari ini, saudara itu sedang mengalami pergumulan. Hari ini mungkin kamu kuat. Buku Galatia 6 katakan, angkatlah beban saudara itu. Jangan kita di sini yang lebih kuat kemudian sombong rohani dan bilang, wah lihat gua ini, gua lebih komit, dia kurang. Ini bukan tentang kubu, siapa kuat atau lemah. Nah, saya hari ini mau pesan kepada saudara-saudari semua. Jangan kita di sini pikir kuat. Ternyata kita ini adalah orang yang lost dan yang hilang. Hati-hati dengan itu. Journey kita 1 bulan ini adalah journey yang dipenuhi dengan kelemahan kita, brokenness kita. Kita vulnerable terhadap Tuhan. Kita vulnerable terhadap satu sama lain. Kalau hari ini journey perjalanan yang kamu alami adalah perjalanan di mana kamu merasa, wah, gua ini lumayan, gua nggak seperti dia. Gua ini yang sebenarnya udah nih, gua kesel lihat ini kenapa orang ini kok kayaknya males begitu ya, kok kayaknya nggak komit. Kemudian mulai terjadi antara us and them. Hati-hati. Sama kita belajar dari Paulus. Paulus sekitar 55 sebelum Masehi. Yaitu dia sudah 20 tahun jadi murid. Dan ini yang dia tuliskan di buku 1 Korintus 15 ayat 9. Dia bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tahun 60 sesudah Masehi. Yaitu dia sudah 25 tahun menjadi murid. Dia katakan di buku Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini. Dia sebut dia paling hina. Bahkan di antara orang kudus. Tahun 64 sebelum Masehi. Jadi dia sudah 29 tahun jadi murid Tuhan. Yang kita bilang, wah 29 tahun harusnya udah hebat ya. Tapi apa yang dia bilang? Di 1 Timotius 1 ayat 15. Ini adalah 2 tahun sebelum dia meninggal. Dia bilang perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Semakin kita kenal Yesus, semakin kita berdewasa. Justru semakin kita akan boasting. Gemar, bangga akan kelemahan kita di dalam Kristus. Apakah ini mencerminkan kita sebagai jemaat? Apakah ini mencerminkan kamu? Apakah itu mencerminkan saya? Saya mau ajak kita bersama-sama refleksi dari itu. Karena ini adalah perjalanan di mana sewaktu kita lihat saudara-saudara yang lain.
Kita lihat dia real. Kita lihat dia vulnerable. Kita rangkul, embrace itu. Jangan lihat kelemahan kemudian kita bilang, kok lemah? Kok begitu? Justru kita akan menunjukkan kasih. Justru kita akan tunjukkan bahwa bagian yang lemah itulah yang penting di dalam jemaat. Jangan ketika kita membantu kita sendiri pikir kita kuat. Jangan. Efesus 6 bilang, be strong in the Lord. Dan cara kita kuat dalam Tuhan adalah kita di sini jadi orang yang real. Kita jadi orang yang betul-betul rela. Mau apa adanya. Mau vulnerable. Dan membiarkan diri kita lemah. Lihat Daud. Dosanya orang tahu semuanya. Lihat Yeremia. Gila, nabi hebat malah mau bunuh diri. Lihat Rahab, pelacur. Lihat Nuh, pemabuk. Lihat Yakub, penipu. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman kita semuanya. Gak ada seorang pun yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang sombong akan kekuatannya. Tapi itu adalah orang yang justru bermegah di dalam kelemahan. Yang membuat saya semangat adalah saya mendengarkan saudara-saudari menjadi real, vulnerable, dan kita lemah. Karena saat kita lemah itulah Tuhan angkat kita. Ini bukan tentang pamer siapa yang kuat. Saya mau tutup dengan cerita. Ini adalah kintsugi. Kintsugi adalah filosofi orang Jepang, yaitu wabi-sabi, di mana kita bisa melihat suatu keindahan di tengah kekurangan atau flawed atau apa ya, ketidaksempurnaan. Kita bisa lihat kintsugi ini sangat mahal karena ini adalah dari misalnya cawan yang retak, sudah retak. Dan kemudian orang itu tidak melihat ini sebagai nggak berharga. Justru dia lihat sangat berharga. Dia ambil pecahan-pecahan cawan itu. Dan kemudian dia sambung kembali dengan apa? Dengan cairan emas. Sehingga kalau kita lihat di sini seperti gambar ini sangat-sangat indah. Dan sangat berharga. Itulah yang Tuhan inginkan. Di mana kita di sini adalah broken people. Kita adalah orang yang dulu adalah orang yang mungkin tidak berharga. Tapi Yesus ambil kita. Serpihan hidup kita. Dan dia jadikan itu menjadi satu kintsugi yang sangat berharga. Saya mau saudara-saudari semua tahu. Tuhan ingin kamu dan saya menjadi cerah. Enlightened. Bukan menjadi burden. Dan tujuan kita 2 minggu lagi untuk melakukan membership commitment renewal. Bukan untuk lihat siapa yang lebih hebat, siapa yang bisa lakukan komitmen ini. Bukan itu. Tapi yang esensi, yang lebih penting lagi, adalah di mana kita semua di sini, melalui proses ini, kita bisa lihat pengharapan, betapa kaya, betapa hebatnya kuasa Tuhan. Sehingga kita akhirnya betul-betul termotivasi untuk menjadi orang yang Tuhan inginkan. Sebelum bahkan kita melakukan. Be before do. Dan apa ukurannya bagi kita? Apa measurementnya? Measurementnya adalah ketika kita mau melakukan karena kita ingin, bukan karena harus. Because you want to, not because you have to. Dan bagaimana caranya? Means-nya apa? Mau tunjukkan kita hebat? Justru melalui weakness. Lebih daripada kekuatan kita. Karena bagaimanapun yang lemah di dalam Tuhan lebih hebat daripada yang kuat terhadap dirinya sendiri. Saya berharap hati kita menjadi tercerahkan karena itulah keinginan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya 2 minggu lagi sebagai jemaat waktu kita lakukan bersama-sama, it will be a day of celebration. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau. Terima kasih akan visi Engkau. Terima kasih Engkau menjadikan kami menjadi keluarga Engkau yang sangat berharga. Bantu kami, bukan secara individu, tapi sebagai jemaat. Bersama-sama Tuhan. Kita bisa mengalami, mengerti kasih Engkau. Yang begitu dalam,
begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang. Sehingga walaupun orang nggak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi karena kasih kami sebagai jemaat, Yesus menjadi visible. Yesus menjadi kelihatan. Bagi kami sendiri sebagai jemaat, maupun bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Biarlah kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.